Shalom teens, dimanapun dan kapanpun kalian berada, gue harap kalian berada dalam keadaan yang luar biasa. Senang banget hari ini gue bisa sharing ke kalian. Hari ini gue mau sharing tentang overcoming the struggle. Dalam kehidupan kita pasti mengalami yang namanya struggle, tantangan, hambatan, rintangan, ataupun masalah. Nah, tapi sikap kita bisa berbeda-beda dalam menghadapi struggle tersebut. Dan sikap kita yang berbeda-beda ini akan menghasilkan output yang berbeda-beda juga. Nah, kita mau lihat nih kisah dari seekor kelinci dan kura-kura. Pasti udah kebayang dong kisahnya tentang apa? Kisahnya ini tentang kelinci dan kura-kura yang disuruh balapan dan cepet-cepet nyampai ke garis finish. Nah, di sini ceritanya kelinci itu punya speed yang cepat dan kura-kura ini punya speed yang lambat. Nah, karena kelinci ini tahu kura-kura punya speed yang lambat, akhirnya di perjalanan dia tuh nemu suatu pohon dan dia berhenti dulu di pohon itu, lalu dia duduk-duduk, dia leha-leha di situ, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Dan kura-kura ini dia tetap jalan, walaupun dia jalannya pelan, tapi dia tetap jalan sampai ke garis finish. Dan outputnya apa? Hasilnya adalah kura-kura yang menang. Padahal harusnya kan di balapan itu kalau secara logikanya kelinci yang menang dong, karena kan kelinci punya speed yang lebih cepat daripada si kura-kura ini. Jadi penting banget untuk kita punya sikap yang tepat dalam kita menghadapi struggle kita atau dalam kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang pernah mengalami suatu tantangan yang besar atau mengalami penderitaan yang sangat berat. Nah, tapi dia tuh punya sikap yang sangat patut kita contoh karena sikapnya ini benar-benar luar biasa. Siapa dia? Dia itu Tuhan Yesus. Kalian udah tahu dong kisah tentang Yesus saat berada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus berdoa malam-malam. Di situ dibilangin kalau dia tuh merasa sangat sedih gitu, sampai rasanya mau mati. Tapi dia punya sikap yang sangat-sangat baik dalam dia menghadapi tantangannya ini. Nah, jadi apa sih sikap yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus? Yang pertama, berdoa dan berserah. Di Markus 14 ayat 32, Tuhan Yesus tuh itu bilang ke murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, di ayat 34 dan 35 diceritakan kalau hatinya ini sangat sedih seperti mau mati. Lalu ia berdoa. Jadi dalam kesulitan, dalam penderitaannya, Tuhan Yesus ini datang kepada Bapa, dia berdoa tentang masalah yang sedang dia alami. Lalu di ayat 36, dia berdoa, isi doanya adalah dia meminta, kalau boleh cawan ini berlalu daripadanya. Kalau boleh cawan ini diambil daripadanya. Cawan yang dimaksud di sini bukan kayak gelas atau bukan kayak mangkok, tapi cawan yang dimaksud di sini adalah penderitaan. Jadi Yesus minta ke Bapa untuk penderitaannya ini diambil daripadanya. Tapi di kalimat selanjutnya dibilangin, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang engkau kehendaki. Nah, di sini Yesus tuh tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tuh nggak ngotot, Tuhan aku mau penderitaan aku diangkat, pokoknya harus diangkat, nggak mau tahu harus diangkat. Tuhan tuh nggak bersikap kayak gitu. Tapi dia bilang, kalau boleh. Lalu dia juga bilang, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi di sini kita mau belajar, saat kita mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan, berdoa, ceritain apa yang lagi kita alami. Kita boleh meminta supaya penderitaan kita diangkat, tetapi kita jangan maksain kehendak kita. Tuhan, aku mau penderitaan aku diangkat, pokoknya harus diangkat, aku nggak mau tahu. Kita nggak boleh bersikap kayak gitu. Tapi kita harus balik lagi, serahin lagi kepada Tuhan. Gak apa-apa kita bilang, Tuhan boleh gak aku lewatin penderitaan ini. Tapi kita serahin lagi penderitaan kita ke Tuhan, biar Tuhan yang handle gitu. Jadi untuk poin yang pertama kita mau belajar untuk kita berdoa dan berserah kepada Tuhan ketika ada problem. Nah selanjutnya kita mau belajar juga untuk bersekutu. Di Markus 14 ayat 33 sampai 34. Di sini dibilangin kalau saat Tuhan Yesus berdoa itu, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian dia juga bilang ketiga muridnya ini, tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Di sini Yesus itu nggak berdoa sendirian. Dia minta murid-muridnya untuk ikut bareng dia dan berjaga-jaga. Kenapa sih yang diajak hanya 3 muridnya, sementara dia punya 12 murid gitu kan? Nah, karena
ketiga muridnya ini adalah inner circle-nya Tuhan. Ketiga muridnya ini adalah orang-orang yang paling dekat sama Tuhan, dan ketiga muridnya ini orang yang paling sering ada di beberapa acara khususnya Tuhan gitu, di acara spesialnya Tuhan. Nah, jadi dalam keadaan sulitnya ini, Tuhan tuh nggak bersedih sendirian. Dia juga butuh orang terdekatnya untuk memberikan dia dukungan. Nah, selayaknya manusia, kita ini adalah makhluk sosial. Udah diajarin dong di sekolah, kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendirian. Jadi kita butuh orang lain, kita juga butuh yang namanya support system. Jadi walaupun kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita juga tetap butuh support system yang hadir secara fisik di samping kita untuk menemani kita, untuk kasih kita dukungan, dan untuk jagain kita juga. Jadi struggle dan tantangan dalam kehidupan itu pasti selalu ada. Tapi yang bisa bikin kita melewati tantangan itu adalah sikap kita. Berdoa dan berserah kepada Tuhan, terus bersekutu juga dengan saudara seiman. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk miliki sikap yang benar dalam kita menghadapi struggle kita. Sekian dari gua, God bless you.